Saya main game sekitar sudah 5 tahun. 5 tahun main game online itu menurut saya waktu yang cukup lama sih. Sampai akhirnya saya juga untuk sekarang sih udah mulai jarang main gamenya. Dari game juga sih saya bisa ngasilin uang buat pemasukan-pemasukan meskipun penghasilannya nggak terlalu gede. Saya juga bisa ngejoki game, misalnya teman minta joki buat naikin ranknya, itu saya bisa. Saya main game udah dari SMA 2014-2015 sampai kuliah. Kuliah saya sering ikut turnamen karena di kampus saya kebetulan suka ngadain turnamen gitu. Jadi saya agak cukup rutin main Mobile Legends. Saya kalau dulu sebelum menikah bisa dari pulang kerja jam 4 sampai rumah jam 5. Jam 5 start itu udah sampai jam 3, jam 4 karena belum nikah ya. Untuk sekarang udah menikah udah nggak bisa. Kalau misalnya satu hari absen itu dibilang kecanduan juga enggak sih, tapi kayak ada keharusan dari diri tuh harus satu kali main cukup sehari itu. Waktu masa pandemi tuh saya kan lulus kuliah, belum kerja, cari kerja susah. Jadi nganggur, saya sibuk ngisi hari-hari saya main game, main Mobile Legends itu bisa seharian, bahkan bisa dari pagi ketemu pagi, kurang tidur. Kecanduan sih ada sih mas, ada. Cuma karena sekarang saya sudah kerja, jadi udah berkurang lah rasa main game itu. Karena sekarang saya udah punya kesibukan juga kan. Pacar saya sering komplain sama saya karena saya jadi lupa ngabarin. Kalau keluarga, orang tua saya, kalau saya suka main game kan itu kan mabar ya, kita mabar berlima, suka lupa waktu, lupa pulang gitu. Kadang-kadang pulang tengah malam, ganggu orang tidur gitu kan. Pertama nikah dia emang agak risih kalau saya main game karena main game kan agak cukup lama waktunya. Waktu banyak tersisa buat game, akhirnya dia juga mulai perlahan-lahan masukin, katanya tolong kurangin lah katanya, jangan terlalu sering lagi karena kan sekarang udah berkeluarga, harus bagi waktunya, harus bisa katanya. Wah, saya lupa nih kasihkan. Memang kalau kita kasihkan main game online membuat kita lupa segalanya. Lupa bekerja, belajar, bahkan sampai lupa mandi, makan, dan kurang tidur. Nah, apakah ini kecanduan yang sama seperti kecanduan rokok? Kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Darmawan, spesialis kedokteran jiwa. Penasaran? Ikuti saya. Sebetulnya apa sih dok yang menyebabkan orang kecanduan bermain game online? Nah, jadi kalau dari segi sosialnya nih, itu banyak orang-orang itu dia tuh nggak punya jadwal kerja harian gitu loh. Sehingga dia itu biasanya cuman dia pakai waktunya untuk main kayak gitu. Sehingga lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Itu dari segi sosial ya. Kalau dari segi biologinya di otak, main itu kan menyebabkan adanya rasa enak. Nah, dia merangsang kepada reward system. Ada rasa penasarannya, ada greget-gregetnya, nafsunya. Antara masalah biologi yang merangsang di brain reward system itu yang melibatkan emosi ditambah secara sosial, dia itu nggak punya jadwal harian yang bermakna untuk berkarya, kerja, dan lain sebagainya, otomatis akan menambah waktu dia itu untuk bermain dalam game online itu. Akibatnya masuk ke dalam kecanduan. Kenapa? Perangsangan rasa nyaman, nikmat, enak, kemudian membutuhkan waktu yang makin lama makin panjang. Nah, akibatnya dia nggak produktif. Nah, kalau nggak produktif berarti masuk ke dalam gangguan mental. Apalagi kalau nanti dia kalau nggak main, dia akan merasakan cemas. Dia akan merasakan kepikiran terus ke sana. Akibatnya nggak bisa konsen sama apa yang harusnya dia lakukan.
Jadi artinya seseorang yang sudah kecanduan game online, kalau dipaksa berhenti dia akan jatuh ke kondisi seperti stres, depresi. Ya, dia ada gejala putus zat. Kalau di nafsa kan ada putus zat kan, Withdrawal ya. withdrawal. Jadi dia kayak gelisah, bahkan sampai emosi, sampai marah. Kalau misalkan itu di stop, misalkan paket datanya di stop gitu ya. Itu banyak anak-anak, remaja, bahkan dewasa muda itu yang sampai emosional, sampai marah, sampai ngamuk kalau di stop langsung. Tapi ini bagi sebagian mereka yang sudah kecanduan game online, mungkin mereka nggak merasa kalau mereka sedang mengalami gangguan penyakit lah seperti itu. Jadi kenapa hal ini bisa membuat mereka, oh saya beda kok dengan kecanduan rokok katakanlah. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu juga emosi, stres begitu di stop game online-nya. Nah ini kenapa bisa seperti itu dong? Ya, jadi kan konsep di masyarakat kita, sakit itu kan selalu kan yang kelihatan secara fisiknya. Sedangkan yang menghubungkan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku, itu kan seringkali mereka tidak sadari. Makanya kita bilang, apa yang kamu rasakan? Capek nggak rasanya kayak begitu? Emosi kayak gitu akibatnya apa? Pikiran yang muncul bisa nggak kamu kendalikan? Coba kamu lihat, bikin jadwal harian, per jam. Di mana produktivitas kamu sampai mana nih? Sedangkan kamu dengan usia ini kan mestinya misalkan belajar, mestinya kerja, ya kan? Nah, dari situ biasanya baru mereka mulai sadar. Beberapa sekarang mulai ada kesadaran seperti itu. Misalnya mereka merasa bahwa, aduh saya jadinya nggak bisa atasi pikiran ini sehingga prestasi saya menurun. Ada pelajar-pelajar yang mulai sadar tuh ada, tapi ada juga yang nggak sadar karena memang dia nggak punya, dia masih belum punya tujuan dalam hidupnya. Apa yang mau di-achieve itu dia nggak tahu. Jadi dia pikir biasa aja kan, main game tuh. Tapi dok, ini juga banyak nih mereka yang mengalami kecanduan game online, tapi ternyata juga berusia dewasa dok. Artinya tidak hanya menimpa remaja. Nah, kalau remaja mungkin bisa dibantu atau diingatkan oleh orang tuanya. Tapi kalau yang sudah dewasa, yang sudah bisa cari duit sendiri, nah itu bagaimana dok untuk membuat mereka tuh sadar bahwa mereka itu sebetulnya sedang mengalami kondisi kecanduan game online? Biasanya kalau yang dewasa sudah menikah, nanti datang dengan konflik perkawinan. Nah, baru nanti dia cerita, misalnya masalah dia mulai dari misalkan berhenti kerja, mungkin kena layoff gitu ya. Terus dia mulai tuh ngisi waktu dengan main game seperti itu. Nah, jadi dari situ nanti memang mesti kita sosialisasikan bahwa kasus seperti itu tuh memang perlu dibawa untuk konsultasi dulu. Nanti kita assess apakah ini memang cukup hanya dari terapi perilaku, terapi kognitif atau CBT, atau memang untuk dopamine fastingnya kita perlu berikan pengobatan combine dengan terapi tadi. Semuanya serba online dok ya, apalagi sejak pandemi nih, aktivitas dilakukan dengan cara online, termasuk bermain game online nih. Nah, bagaimana caranya tips supaya masyarakat tidak menjadi kecanduan bermain game online? Jadi kalau misalkan game online itu kan sebetulnya hanya untuk mengisi waktu luang, hanya untuk istilahnya salah satu hobi, bukan menjadi satu-satunya hobi. Kalau dia sudah menjadi ketergantungan, maka dia akan jadi satu-satunya hobi. Cuma itu doang. Oleh sebab itu, namanya juga ada work from home. Nah, bikin jadwal. Walaupun kerja di rumah, kita mesti berpakaian kerja. Jangan kerja di rumah pakai pakaian tidur. Nah, bikin jadwal. Ya, nah, bikin jadwal itu nanti kita tahu kapan kita kerja, kapan kita break. Pada saat break, kapan kita isi dengan game online. Tapi yang namanya hobi, supaya balance, kan hidup kan mesti balance, supaya nggak burn out. Ya hobi itu bukan cuma satu-satunya main game online, ada lagi hobi-hobi yang lain kan. Misalkan main basket mungkin, baca buku, nonton film, nonton
serial. Jadi semua kecanduan tuh kalau cuma satu-satunya itu, nah itu bahaya. Apalagi waktunya makin lama makin panjang. Nah, jadi caranya kita kita mesti punya tujuan. Hidup itu karyanya apa? Nah, kalau anak sekarang nggak punya tujuan, cuma liatin medsos, kemudian dia terlarut dalam itu, dia hidup di dalam ilusi, bukan sebuah realita atau kenyataan. Nah, bahaya tuh. Jadi harus seimbang antara kesibukan dan rekreasi, Dok ya. Betul. Nah, Dok, nih sebelum menutup, Dok ya, apakah ada seseorang atau siapapun itu yang lebih berisiko mengalami kecanduan game online? Apakah mungkin sebelumnya sudah ada gangguan kesehatan mental atau bagaimana? Nah, kalau orang kecanduan apapun, termasuk kecanduan game online, kecanduan seks gitu, itu masuk di dalam gangguan mental. Karena itu kan sudah ada gejala distress, tadi bisa sampai emosi segala macam kalau dia putus, nggak boleh lakukan itu. Dan juga ada disability atau disfungsi ya, dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, oleh sebab itu, supaya orang itu jangan sampai kayak begitu, kita mesti cegah dulu. Karena kalau penggunaan game online-nya atau dunia online, kita udah nggak bisa hindari saat ini. Jadi penting sekali untuk mencegah, Dok ya, supaya tidak terjadi kecanduan game online. Dan tentunya lakukan bermain game online sebagai cara untuk mengisi waktu luang, bukan sebagai hal utama yang bisa mengganggu aktivitas lainnya. Baik, Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan tentang bagaimana mengatasi dan mencegah kecanduan game online. Saya Dr. Hekan Syari dan Saya Dr. Darmawan Ardi, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater untuk Hidup Sehat Sehat Plus. Plus.